sebenarnya kan gitu sih Pak, normalnya Pak. Nah cuman kan kalau dari segi Alkitabiah itu kan karena digenapi, karena sudah digenapi semuanya kan. Jadi karena dia datang tidak meniadakan hukum Taurat, ya karena itu sudah digenapi dengan dia yang menjalankan semuanya, maka itu sudah tidak berlaku buat kita sebenarnya kan gitu. Hanya 10 perintah Tuhan aja kan yang kita ikuti. Cuman kan itu kalimat itu kan ada di surat Paulus Pak, tidak ada pada saat pengajaran Yesus pada saat hidup, benar nggak Pak? Pengajaran Yesus itu tidak ada pada saat dia hidup dalam arti secara tulisan, begitu maksudnya kan? Ya betul, secara literal dia berbicara bahwa dia datang meniadakan hukum Taurat itu nggak ada. Justru malah dia datang itu untuk menggenapi hukum Taurat, dan dia datang memberikan informasi kepada murid-muridnya bahwa barang siapa yang tidak mengajarkan hukum Taurat dari hal yang terkecil akan menempati tempat terendah di kerajaan surga. Oke, betul. Justru kalimat dia itu kan, gitu loh. Jadi ya, betul, kalimat yang tertulis bahwa penggenapan tidak lagi menjalankan hukum Taurat itu ada di Galatia 2 ayat 16 kan, bahwasanya tidak dibenarkan seorang pun menjalankan hukum Taurat. Gitu. Galatia itu memang kita akui 2 ayat 16. Galatia 2 16. Tidak seorang pun dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, itu kan maksudnya. Nah itu kan tentang peniadaan hukum Taurat itu kan ada di surat-surat setelah kebangkitan kan Pak, yang ditulis oleh Paulus. Ya, yang mencoba menjelaskan tentang hukum Taurat secara spesifik dibatalkanlah, katakan seperti itu. Memang cuma ada di ajaran Paulus. Belum ada di ajaran sebelumnya, termasuk tidak pernah disampaikan oleh Yesus kan, kira-kira seperti itu maksudnya kan. Betul. Ya, okay. Nah, kejujuran itulah yang memang kemarin tuh digali kan. Memang aku bilang ya bagusnya diskusi itu memang nggak boleh ada kebohongan kan. Kita sampaikan aja sesuai data, bahwa karena memang Paulus menyampaikan itu karena sebelumnya dipilih oleh Yesus Kristus dan bertemu memang pada saat perjalanan akan ke Damsik kan gitu. Semuanya berjalan normal, ngobrol normal, nggak ada masalah. Ya, oke. Cuman yang ada di video, mungkin tapi video abang itu dengan Donditan itu agak panjang ya. Kalau di video aslinya kayaknya ada diupload juga ya. Cuman karena yang saya tonton itu cuman potongan doang gitu. Kan banyak tuh, itu kurang lebih klip-klipnya itu kan banyak. 3 jaman sih kayaknya ya, kalau nggak salah. 3 jam itu semua dimasukkan sama Donditan dalam bentuk video. 3 jam itu. Totalnya ya lebih lah Pak. Saya kan dari pagi jam 10 sampai jam berapa? Jam 3 sore kalau nggak salah ya. Ngobrol. Banyak lah. Banyak. Oke. Jadi gini Bang, kalau abang tertarik kan udah pasti kita nggak bisa ulas semuanya dalam tempo 40 menit gitu ya. Nextnya mungkin ya ini kita bedah kecil-kecil, tapi ingat ini obrolan santai. Kalau abang tidak berkenan, santai keberatan aja. Info aja, saya langsung stop hentikan pertanyaan. Selagi obrolan itu santai dan tidak menyinggung pribadi dan tidak menghujat, saya akan ladenin Pak. Santai aja. Asik. Baik. Jadi mungkin di 40 menit ini coba kita maksimalkan saja apa yang bisa kita obrolin gitu ya. Kalau nggak dapat, ya mungkin nextnya saya mungkin akan mengundang lagi kita ngobrol santai gitu. Ya boleh, Bang, boleh. Saya tertarik tadi Bang, ya karena memang saya tertarik ini kan. Ketika Donditan berkata yang diikuti oleh Kristen adalah ajaran Paulus, bukan ajaran Yesus. Abang setuju pada waktu itu, kalau saya nggak salah. Kenapa Abang setuju? Ini bukan berdasarkan literasi ya Pak ya, bukan berdasarkan penjelasan, tapi berdasarkan yang tertulis. Yang dimaksud Kodondi itu ajaran, itu adalah perilaku atau pekerjaan yang dilakukan. Nah, itu di situ Pak yang dibahas. Bukan sifat, bukan karakter, bukan, tapi perilaku pada saat dia hidup
yang dilakukan apa? Apakah Kristen melakukan pada saat seperti Yesus hidup? Kan tidak gitu loh Pak. Gitu Pak. Ya, itu yang menarik bagi saya karena jadi kalau Don Ditan bilang, saya pun sebenarnya, tapi saya nggak mau ke geraha ya, karena ya saya punya prinsip gitu kan, saya tidak akan membawa barang berharga ke tempat tit gitu bang, gitu. Itu prinsip saya gitu kan. Tapi memang saya tertarik suatu ketika Don Ditan bisa hadir di sini, kita ngobrol santai kayak saya ngomong dengan Bang Arom lah, no hujat, tidak ada tegang-tegangan itu enggak lah, kita ngobrol santai gitu. Tapi oke lah, mungkin satu saat nanti. Nah, cuma maksud saya ketika dia bilang Kristen itu pengikut Paulus bukan pengikut Kristus, itu fatal total bang, fatal error itu. Kenapa? Karena dari sisi julukan pertama saja Kristen atau Kristian bahasa Inggrisnya, bahasa Yunaninya aslinya adalah Kristianos. Kristianos itu pengikut Yesus, bukan pengikut Paulus. Nah maksud saya adalah siapa, dari Pak? definisi arti Kristianos itu kan pengikut Kristus bang, bukan pengikut Paulus. Tapi penyebutan itu kata siapa Pak? Sorry ya Pak, kita biar enak aja ngobrolnya, biar lancar. Maksudnya penyebutan itu ada di mana dan siapa yang menyebut Pak? Jadi ada dua. Sebelumnya masih ada Yesus melakukan pengajaran atau memang sudah terangkat Pak? Oke, jadi ada dua saya jelaskan di situ. Yang pertama secara makna. Jadi Kristen itu secara makna sebetulnya, bukan by definisi, bukan by julukan. Karena apa? Berangkat dari mana? Berangkat dari pernyataan Yesus ketika memanggil murid-muridnya. Barang siapa yang mau mengikut aku, itu dari pihak Tuhan Yesus. Dari pihak murid-murid berkata, kami sudah mengikuti engkau. Maka kedua, gini Pak, maaf Pak. Tadi saya bilang sama Pak Theo bahwa pada saat diskusi itu kan berdasarkan buku yang dibuka ya Pak ya. Ketika Bapak bilang dengan murid-muridnya, Bapak mungkin lupa membaca bahwa Yesus pernah berkata dengan murid-muridnya, janganlah kalian menyimpang ke bangsa lain untuk pengajaran ya Pak. Jadi menurut saya Pak, ketika kita diskusi atau diajak berbicara tentang yang tertulis, yang saya bilang tadi, makanya itu diskusinya bukan tentang penjelasan Pak, tapi tentang yang tertulis di dalam Alkitab Pak. Karena gini ini Pak, nggak ada hubungan dengan bangsa lain Bang Arom. Sorry saya luruskan, saya koreksi gitu kan. Boleh. Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, itu dia berkata kepada murid-muridnya yang notabene orang Yahudi. Dan ketika murid-muridnya juga berkata, kami telah mengikuti engkau, itu Petrus yang ngomong, notabene juga orang Yahudi. Jadi maksud saya ini nggak ada cerita dengan bangsa lain. Saya hanya menjelaskan dari dua pernyataan itu, baik dari Tuhan Yesus maupun dari murid-murid. Dari situlah muncul istilah pengikut Kristus. Karena Yesus berkata, jadilah pengikutku. Dan murid-murid atau Petrus mengakui mereka adalah pengikut Yesus. Klop, itulah Kristen, pengikut Kristus. Gini loh Pak, gini. Pak Theo kan tahu lah ya. Itu di Antioquia kan baru ada menyebutkan itu ya. Pada saat di Antioquia. Belum di Antioquia itu Bang. Yang saya ceritakan tadi belum. Jadi, di Antioquia. Bukan, penyebutan ajaran ini itu ada di mana Pak? Penyebutan pertama kali di mana Pak? Ajaran ini. Sebentar ya. Ya, jadi itu yang saya maksud tadi kan. Ini kalau Abang memiliki persepsi bahwa yang saya bicarakan ini adalah tentang di Antioquia atau di bangsa lain, ini salah total. Saya belum cerita keluar bangsa-bangsa. Gini Pak, sebentar Pak Theo. Sekali lagi, pada saat waktu itu ngobrol berdasarkan data yang tertulis ya Pak ya. Oke. Oh ini maksudnya Abang menjelaskan posisi Abang pada waktu itu. Gitu maksudnya. Ya betul. Oh, itu kan sorry. Karena saya kira itu di sana kan. Bukan, saya kira Abang sedang mengcounter penjelasan saya. Oke ya. Oh enggak. Itu kan sekarang kan memang berbeda ya Pak gitu ya. Itu kan iman Bapak. Enggak masalah itu. Cuman kan yang tertulis di dalam Bible bahwa disebut pengikut Yesus atau menjadi Kristen. Itu kan di Antioquia Pak. Awal mula ada nama itu. Ya, pada saat pengajaran kan belum ada nama itu. Ya, pada saat pengajaran kan belum ada itu kan. Justru pada saat pengajaran kepada muridnya, Yesus berkata bahwa jangan kalian menyeberang ke bangsa lain. Begitu kan kalimatnya.
pada saat pengajaran saya ngomong, sebelum kematian dan sebelum kebangkitan, Pak, pada saat pengajaran. Itu yang abang jelasin ke Donditan, kan kira-kira begitu maksudnya kan? Betul. Oke. Nah, ketika keluar ke bangsa lain, itu kan setelah kebangkitan, Pak. Karena amanat agungnya beritakanlah Injil ke seluruh makhluk kan. Baptislah atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kan. Ya, terusin aja dulu bang, gitu. biar nanti maksudnya. Jadi saya gini, mencoba nanti menjelaskan. Jadi gini, normalnya kan gini, ketika kita menjelaskan dengan orang yang berbeda dengan kita, normalnya ya, saya juga belajar ya Pak Teo ya, izin ya, kita sama-sama belajar. Jadi normalnya itu kan kalau kita menjelaskan harus membedakan mana pengajaran, mana kebangkitan. Gitu Pak, harusnya kan begitu, karena dia ada duinatur nih. Mana pengajaran, mana kebangkitan, saya catat dulu ya. Betul. Nanti saya tanyakan gitu. Iya, harus kita bedakan dong. Karena kalau kita nggak bedakan itu, justru malah mati dengan data-data yang ada di Alkitab nantinya, Pak. Oke, mungkin itu nanti kita simpan dulu bang. Tapi saya mau kembali kepada hal yang sangat menarik tadi. Ketika itu apa? Saya coba kunci atau saya coba persempit dulu tentang Kristen itu pengikut Paulus atau pengikut Yesus. Nah, maksud saya begini bang. Ketika abang setuju bahwa Kristen itu, ketika Bang Arom kan Donditan kan bilangin bahwa Kristen itu nanya barangkali ya, Kristen itu pengikut Yesus atau pengikut Paulus. Kalau saya gitu kan kira-kira pada waktu itu kan. Lalu singkat ceritanya kan Bang Arom setuju Kristen itu adalah pengikut Paulus, kan begitu? Kira-kira begitu? Belum Pak. Belum Belum, karena dalam pengajaran Pak, Kristen itu tetap pengikut Yesus Pak, bukan Paulus. Kalau dalam penjelasan ilmu pembelajaran. Tapi kan ini yang ditanya kita yang tertulis Pak. Yang tertulis loh Pak, yang tertulis. Gitu. Yang tertulis maksudnya gimana ini? Yang tertulis. Jadi gini, kan tadi saya udah bilang, namanya pengikut menurut mereka sebelumnya ya, menurut Kodondi, namanya pengikut itu apapun yang dilakukan ya diikuti. Contoh sunat, contoh puasa. Jangan kesana dulu bang, karena Dondi itu Dondi pun di situ bermasalah bang. Ambigu dia kalau itu ya maksudnya. Iya sebentar. Ini sebentar. Konteksnya itu Pak. Ini sebentar. Ini konteksnya itu pada waktu itu. Iya. Karena kan Bapak nggak offline kan sama dia. Kan saya yang offline. Oke. Iya kan. Kalau online Pak, penjelasan itu bisa kemana-mana Pak, bebas Pak. Apapun bisa diomongin. Tapi ketika offline ada data, ada buku, literasinya banyak di situ. Buku yang digunakan Kodondi itu banyak Pak. Bahkan ada buku yang sebelumnya memang belum pernah saya baca gitu. Ya saya harus akui itu gitu. Dan itu memang tidak diperjualbelikan gitu. Kalau sesuai data yang tertulis, ya memang yaudah. Nah, aku jawab gitu. Ya memang begitu bunyinya. Mau diapain? Cuma kalau masalah iman beda lagi. Tentang Kristen itu yang di Antioquia itu memang begitu bunyinya gitu. Maksudnya salah satunya. Betul, karena pengikut Yesus pada saat pengajaran kan Yahudi. Oke ya. Jadi kalau saya nggak salah tangkap itu yang tadi saya coba pertanyakan ke Bang Arom gitu. Kenapa Bang bisa mengiyakan itu? Karena by definisi saja. Jadi sekali lagi gini ya, kalau saya nggak salah tangkap, kesannya kan dari cerita Bang Arom barusan, Bang Arom ini jadinya tersugesti oleh Donditan dengan buku-buku itu. Jadi seperti itu kesan yang saya dapat. Tersugesti kan, abang kan ini kan offline. Kalimatnya jangan tersugesti dong Pak. Saya nggak pernah bisa tersugesti dengan orang, nggak bisa Pak, nggak bisa. Tapi dan kan abang yang bilang tadi. Tapi kan abang yang bilang tadi kan buku-buku itu saya mengiyakan berdasarkan data yang dia kasih. Ini tertulisnya begini. Oh ya tertulisnya begitu ya sudah, nggak apa-apa. Gitu loh, nggak masalah. Memang tertulis begitu gitu. Jadi kalimatnya itu jangan bilang saya tersugesti Pak. Nggak hanya ya, dari
Kenapa saya tadi bernarasi seperti itu? Karena abang abang menarasikan dia kan bawa buku-buku nih. Jadi saya mikirnya ke sana bang, gitu. Abang tersugesti karena dalam pemahaman saya nih ya, dalam bayangan saya. Jadi Donditan menghadirkan seabrek buku sehingga abang secara mentality itu sudah down. Ya sorry lah, itu yang saya tangkap. Ya itu yang saya tangkap tadi. Enggak. Oke. Jadi gini pak. Ketika adu argumen, saya offline tuh nggak sekali 2 kali ya pak ya. Mungkin bapak bisa tonton offline saya lah dengan yang lain juga. Jadi gini pak, ketika kita baca 2 Yohanes 1 ayat 7 bahwasanya Yesus datang sebagai manusia ya pak ya, ke dunia ini sebagai manusia, dan bapak juga harus akui itu dia adalah manusia ya pak ya. Dia manusia kan pak? Dia Tuhan yang menjadi manusia, lengkapnya seperti itu. Itu nggak bisa dipisahin. Iya, terserah bapak deh itu kalimatnya seperti apa. Intinya dia adalah manusia, betul kan pak? Enggak, kalau secara jadi gini, itu bukan iman saya, bukan. Jadi yang saya bicara ini sekarang adalah data. Datanya Yohanes 1 ayat 1 dan Yohanes 1 ayat 14, dia adalah sang ilah yang menjadi manusia. Di data semuanya menggambarkan bahwa kalimatnya itu anak manusia pak. Bapak gimana? Betul, di anak data manusia. Kan anak manusia pak. Ya tapi anak manusia jadi itu julukan. Kalau anak manusia ya manusia pak. Itu julukan. Iya, berangkat dari. Tapi sebentar saya jelasin dulu. Saya jelasin sebentar ya. Saya jelasin sebentar. Jadi anak manusia itu betul. Why? Kenapa dia anak manusia? Karena Elohim menyidang Adam, Hawa, dan ular. Di situ Elohim berkata, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala ular itu. Jadi yang nggak bisa yang lain bang. Ya kalau sekedar itu. Ya kalau kita bedah secara pemahaman fundamentalnya, tapi saya nggak kesana dulu, maksudnya saya masih terus terang masih tertarik kita kembali dulu kepada Kristen, pengikut Yesus, apakah pengikut Paulus? Boleh. Ini yang dari tapi tadi gini, saya masih saya kurang enak didengar itu ketika bapak bilang tersugesti. Oh. Karena buku-buku tadi, karena kan abang bilang kan Donditan menghadirkan buku seabrek. Jadi kesan yang tertangkap sama saya, kesannya abang itu tersugesti atau kena mental. Itu kesannya loh. Aja, saya tidak menuduh, cuman itu yang kesan saya. Gini. Ketika bapak seperti itu, berarti kan sudah mensuspek orang duluan ya pak ya. Jadi gini maksud saya gini pak, nggak apa-apa, nggak masalah pak. Jadi gini maksud saya pak Teo. Coba kasih literasi saya pengajaran pada saat hidup. Apa yang diikuti oleh Pak Teo? Boleh bang, cuman maksud saya ada satu poin tadi, satu topik yang belum tuntas kita bahas, yaitu Kristen. Ini pengikut kita gini pak, kita biar sepemikiran bahwa pada saat konteks saya duduk di sana waktu itu, bapak bilang tersugesti, suspeknya kan itu. Bukan, itu kesan di saya. Saya bukan menuduh. Kesan saya ketika abang menceritakan buku-buku itu, kesan di saya itu seolah-olah abang tersugesti itu loh. Saya bukan menuduh loh. Biar clear ya. Gitu ya. Jadi kalau abang salah persepsi, saya mohon maaf nih. Kalau abang salah persepsi, ya saya mohon maaf, nggak masalah lah. Saya mohon maaf. Tapi karena abang mengaitkan, kan namanya kesan kan gimana ya bang? Kalau kesan kan ya gimana? Itu kan perasaan yang muncul spontan gitu. Gitu loh. Sorry ya kalau abang merasa ini ya, sorry ya. Enggak. Saya nggak kesana gitu. Saya mainnya fair bang. Saya mainnya fair. Kalau ada yang salah saya koreksi gitu. Nggak ada masalah. Jadi mungkin itu kita pangkas dulu lah karena itu jadinya terlalu melebar. Seperti yang saya katakan tadi, waktu kita nggak banyak bang. Ini tinggal 16 menit lagi, 15 menit. Nggak akan banyak yang bisa kita kupas. Makanya saya lebih setuju kita fokus di satu titik aja tentang Kristen. Apakah ini pengikut Yesus atau pengikut Paulus? Seperti yang abang obrolin dengan Donditan di studionya dia. Nah, yang mau saya tanya begini, tolong koreksi saya kalau salah. Kalau nggak salah kan abang itu kan akhirnya setuju bahwa Kristen itu pengikut Paulus. Coba tolong dijawab dulu. Ini benar nggak? Oke. Nah ya, biar saya nggak salah ya, teman-teman ya. Biar clear gitu ya. Dengan Bang Arom enak soalnya. Kita ngobrolnya santai dan jangan ada ada diksi-diksi yang kurang sedap gitu ya. Nggak perlu tendensius ya Pak ya.
betul, iya. Biar itu ke depan akan kita saya bisa jaga. ngobrol lagi. Iya, itu yang harus saya jaga, gitu ya. Nah, justru di situ Bang, poinnya Bang. Makanya saya benar-benar jujur saya pengen ngobrol heart to heart dengan Abang, bukan mau menginterogasi iman Abang yang sekarang, bukan. Oke. Iya, Mana. itu poin saya loh. Saya jujur-jujuran di sini. Terus terang saya memang itu. Kenapa Abang beberapa kali saya undang lewat lewat undangan seperti tadi gitu kan. Nah, jadi Abang kan berarti udah benar dong gitu kan. Kesan saya bahwa Abang setuju dengan identitas bahwa Kristen adalah pengikut Paulus. Why gitu Bang? Karena terus terang. Oh, fakta. Sebentar, saya selesai sesuai data. Ya, tapi saya selesaikan dulu narasi saya biar Abang ngerti poin saya ke arah mana gitu. Boleh. Jadi terus terang Bang, secara prinsipil bagi saya ini saya menyayangkan dan saya menyesalkan gitu ya. Why? Kenapa? Nggak apa-apa. Karena gini Bang, nggak usah banyak-banyak. Dari satu aja Bang. Kristen itu Kristianos. Artinya Bang, pengikut Kristus. Ini bukan tentang agama loh Bang. Bukan tentang kisah para rasul 11 ayat 20 yang ada di Antioquia. Bukan. Saya selesaiin dulu ya Bang. Saya selesaiin dulu ya Bang ya. Jangan dipotong dulu ya. Saya izin ya. Jangan dipotong dulu. Kristianos itu artinya pengikut Kristus by makna. Secara makna, bukan secara eksplisit tentang agama dan lain-lain. Bukan Bang. Nah, ini yang saya maksud Bang. Sorry ya Bang, saya itu lebih suka ngobrol hal-hal yang sifatnya prinsipil dan fundamental. Kalau aksesoris saya nggak tertarik, terus terang saja. Nah, Kristen itu Bang adalah pengikut Kristus secara makna, bukan cuman sekedar tulisan doang. Kristen bukan. Nah, dari maknanya saja, atas dasar apa Bang Arom menyetujui Kristen itu pengikut Paulus, bukan pengikut Kristus? Gitu loh Bang. Boleh ya Bang Arom tanggapi, silakan. Oke. Jadi gini Pak Theo ya. Kalau ngomong ke situ Pak, Bapak nggak perlu ajarin saya lagi kalau itu Pak. Saya tahu itu. Bahwa bukan tentang teks, bukan tentang secara eksplisit dituliskan. Ya udah tahu saya Pak itu Pak. Kalau itu udah tahu Pak Theo. Saya udah tahu. Makanya kan tadi saya bilang begini sama Pak Theo sebelumnya. Bahwa kita ngobrol di situ itu membuka buku Pak, membuka kitab. Jadi kita cari yang tertulis, bukan yang Bapak bicarakan tadi. Nah, itu nanti Tertulis. Gini ya Pak ya. Secara tertulis ya. Pak. Jadi gini. Kalau berbicara secara tertulis, materi secara tertulis, berarti kan yang tertulis yang dilakukan pada saat pengajaran Pak, apa? Itu kan. Acuannya apa itu Bang? Begitu. Tertulis ini acuannya apa? Alkitab kah atau tulisan orang? Sebagai acuannya apa ini? Alkitab ya. Oke, biar saya clear maksud saya posisi kita. Alkitab oke. Terus? Oke, pengajaran itu kan Yohanes, Matius, Markus, Lukas. Oke ya. Nah, dari kitab itu pengajarannya lah yang secara tertulis itu yang ditanyakan. Dari pengajaran yang tertulis di dalam kitab itu, mana yang diikuti oleh Kristen? Itu yang ditanyakan Pak Theo. Jadi bukan substansinya itu bukan kita menjelaskan, bukan kita maknanya Kristen itu apa. Saya udah tahu kalau itu Pak. Tapi yang dipertanyakan itu pada saat diskusi offline itu sesuai yang tertulis. Karena memang Pak. Karena memang apapun yang dibahas, apapun penjelasannya, ketika itu tidak tertulis pada saat pengajaran, yang nggak akan diterima. Bahwasanya apa yang Bapak sebutkan, contoh misalkan tidak bersunat, memakan babi, atau menghalalkan segala sesuatu, kan nggak tertulis pada saat di kitab tadi itu yang saya sebutin. Tertulisnya ada di Galatia, Korintus, yang dituliskan oleh Paulus. Begitu loh Pak. Begitu secara yang tertulis ya Pak, bukan penjelasan makna Pak, bukan. Kalau maknanya saya tahu Pak. Baik, paham saya. Saya dapat poinnya. Tapi kan begini ya Bang. Kan penjelasan itu kan artinya kan begini ya. Ini kan posisi Abang kan adalah seorang Kristen pada waktu itu. Saya berangkat dari sana dulu. Sebagai seorang Kristen, Abang harusnya defensif. Kalau dalam logika saya, gitu Bang. Nah, defensifnya Abang di mana? Ketika tidak mencoba menjelaskan itu secara sistematis. Dimulai dari mana? Pertama dimulai dari definisi dulu. Gini. Bapak mungkin ngelihat saya pada saat satu konten itu aja Pak.
Bapak Ya mungkin, belum lihat. mungkin. Ya, Betul, jadi betul, betul. coba Bapak cek lagi konten sebelumnya seperti apa. Seperti saya dengan Bang Juma juga udah pernah. Mungkin cek dulu Bapak seperti apa. Ya, Makanya saya ya. pelajari lagi gali. Kenapa sih harus secara tertulis? Kenapa sih secara harus letter like? Padahal di pembahasan dalam ilmu teologinya itu ada penjelasannya, ada makna tertentu di balik itu gitu. Cuman kan yang ditanya ketika diskusi itu kan data, Pak. Datanya yang tertulis yang mana? Jangan berasumsi, kan gitu. Nah, makanya itulah yang dibahas waktu itu, Pak. Itu loh. Bang, kenapa Bukan Abang dibatasi Donditan jangan berasumsi? Itu Donditan yang membatasi Abang jangan berasumsi, begitu? Oh enggak, kan makanya Bapak lihat dulu, Pak. Lihat dulu Oke. diskusi saya sebelumnya. Jadi Ya. ketika offline itu ya yang ngapain juga mendebatkan sesuatu, ketika Bapak jelaskan juga ya mereka nggak akan paham juga, Pak, karena yang mereka lihat itu yang tertulis. Contoh kayak saya sekarang nih ya saya maunya yang tertulis. Mana yang tertulisnya apa, itu kan yang dibahas kan itu, Pak, waktu itu. Ya, tapi mohon maaf saya mohon izin. Itu karena kan saya kan berangkat bukan dari Bang Arom yang sekarang. Saya memposisikan Bang Ya, Arom betul. yang sebelumnya, yang ketika masih menjadi Kristen. Saya mencoba mengambil bagian yang itu, Bang. Posisi yang pada saat itu yang sedang saya bicarakan, bukan Bang Arom yang sekarang. Jadi maksud saya, ketika Abang masih menjadi Kristen pada waktu itu, nah itu Arom Kristen itu yang ingin saya ajak bicara gitu loh. Bukan Oh, Arom enggak. yang sekarang. Bapak bisa cek diskusi awal saya aja kalau itu. Itu kan terakhir oke. yang Memang dibuat Kodondi. ya, Diskusi memang saya terakhir belum. saya tuh. Betul, saya memang belum Ya, tonton cek semua. dulu aja. Cuman kan mungkin begini, Bang. Ya, oke. Noted nggak ada masalah. Artinya Bang Arom benar ya, saya belum tonton semuanya. Cuma kan mungkin kan karena kan kita seperti yang saya bilang tadi, dalam 40 menit kita nggak sempat menggali semuanya, Bang. Nggak sempat menonton semuanya, dan memang saya hanya menonton beberapa potongan video. Tapi kan ini kan istilahnya reaksi spontan, Bang. Ya, reaksi spontan saya ketika Betul. Abang menyetujui pernyataan atau statement dari Donditan, Kristen itu adalah pengikut Paulus. Nah, saya secara sikap iman dan pengetahuan mempertanyakan, saya bertanya, why Bang Arom gitu, kok bisa Abang menyetujui itu loh, kira-kira gitu loh maksudnya. Gitu. Kenapa? Saya lanjut sedikit lagi. Saya lanjut sedikit lagi. Why Bang Arom, kenapa Anda menyetujui statement Donditan itu? Karena itu nggak ada benarnya, ditinjau dari banyak hal. Tapi kita nggak usah jauh-jauh gitu. Dari hal pertama saja kita harus sistematis. Dari hal pertama, dari sisi definisi atau makna, Kristen, Kristianos, pengikut Kristus, bukan pengikut Paulus. Jadi atas dasar itu saja Kristen disebut pengikut Paulus sudah gagal. Sudah gagal, Bang. Sudah gagal. Jadi gini, Gitu, ya. jadi gini Pak Teo ya. Kalau masalah makna, arti dari Kristianos atau pengikut Yesus, itu saya udah paham, Pak. Saya udah hatam tentang itulah. Mungkin next kita ngobrol lagi, Pak. Mungkin tanpa batas waktu mungkin ya. Gini sih, Pak, yang saya mau tekankan bahwa banyak sekarang ini naik komal dari Kristen mungkin. Karena ketika diskusi itu kan harus data ya, Pak. Harus yang tertulis, penjelasan itu menyusul. Jadi ketika yang tertulis itu nggak ada, pasti diskusi itu ditolak, Pak. Jadi alangkah baiknya, maksud saya gini, Pak. Bapak kan sering buka komal nih. Banyak yang nonton juga, sering ngobrol. Mungkin sampai 2000 sekarang ini ngobrol sama Bapak mungkin. Itu karena Bang Arom itu loh. Wah, enggak juga lah. Jadi Iya. gini, Tanya Teo. teman-teman, itu biasanya cuma 100, paling banyak 200 ya. Wah, enggak lah, Pak. Gara-gara saya siapa, Pak? Bapak Teo bisa aja. Saya respect lah sama Pak Teo. Pak Teo ini orangnya lembut, halus. Saya sih maunya santun yang begini nih, Pak. Jadi nyampe ilmunya, pengajarannya nyampe. Nah, kalau bisa sih sampaikan berdasarkan ini loh yang tertulis seperti ini. Terus baru penjelasan, bukan penjelasan dulu baru yang tertulis, Pak. Maksud saya gitu. Jadi ketika mereka naik diskusi, yang setelah nonton Pak Teo nih misalkan tahu nih
tentang Kristen seperti apa. Nah, naik ke komunitas Muslim, kemudian mengajak diskusi, mereka tahu nih apa yang mau disampaikan duluan. Karena ketika di ranah diskusi itu harus disampaikan data dulu, baru pendapat, baru keterangan, baru pengertiannya. Tapi kan enggak, rata-rata mereka langsung gitu ngegas penjelasan. Oke, iya, atau iya, menyusul iya, iya. gitu. Iya. Mungkin itu dari saya, Pak Arum, ini Pak Theo ya, dari Mas Arum begitu dulu, Pak Theo. Oke. Salam hormat. Thank you. Lanjutkan. Thank you banyak Bang Arom, salam hormat. Ya. Ya, terima kasih Salam buat sudah keluarga, berkenan sehat terus. singgah ya. Mungkin nextnya Ya, kita selamat coba malam. pilih yang menarik, kita ngobrol lagi. Thank you Bang. Boleh. Selamat boleh, malam. Boleh, thank you Pak Theo. Selamat malam. Oke, teman-teman. Welcome ya buat teman-teman semuanya. Ya, ini mumpung lagi rame, saya iklan dulu ya. Teman-teman yang belum follow silahkan di follow ya. Teman-teman yang belum follow, kita sebentar, kita keluar dari pembicaraan. Follow dulu, yuk. Ya, yang belum follow silahkan di follow, jangan lupa. Ya, itu tadi obrolan dengan Bang Arom ya. Jadi memang secara prinsip jelas teman-teman tentu yang sudah sering ke room ini tentu tahu prinsip saya seperti apa. Tapi dalam hal ngobrol ya kita tetap harus mengedepankan yang namanya rambu-rambu dan norma-norma. Itu penting kita jaga gitu kan. Bahwa beda iman akhirnya menjadi beda iman ya memang itu fakta dan kenyataan. Mau apa kita buat, nggak ada kan. Tetapi bagaimana perbedaan iman itu masih bisa coba kita jembatani atau coba kita bangun media obrolan seperti inilah kita bisa ngobrol gitu ya. Dan saya terus terang karena Bang Arom itu sebelumnya Kristen, kalau dia tadinya total bukan Kristen, dia Muslim, saya nggak tertarik ngajak ngobrol sama sekali gitu ya. Tapi karena dia adalah mantan Kristen, maka saya pingin tahu sesuatu apa yang dia pikirin pada waktu menjadi Kristen itu dan hadir di roomnya Donditan atau di dalam pemikiran dia sebelumnya. Nah, tadi saya sengaja membatasi waktu cuma 40 menit karena kan biar nggak kepanjangan juga ya. Enak kan ngobrol kan pendek-pendek tapi satu isu, satu poin, dah kita mainnya di sana gitu. Nah, nextnya kita main isu yang lain lagi. Supaya apa? Supaya fokus yang pertama dan teman-teman istilahnya dapat mengikuti apa yang diobrolin gitu ya. Jadi kurang lebih teman-teman itu tadi ada sekitar 40 menit nggak nyampe, tinggal dikit lagi dengan Bang Arom. Thank you Bang Arom sudah hadir. Ya mungkin nextnya kita ngobrol lagi teman-teman ya dengan Bang Arom. Nantilah kita coba atur waktu lagi. Thank you buat teman-teman yang sudah hadir dari tadi ya. Ya sekali lagi teman-teman yang belum follow silahkan di follow ya. Itu di bawah pada saat tadi saya ngajak ngobrol Arom kok banyak yang kejang ya. Tapi Gembala jagain tuh Bang Arom katanya. Loh emang saya apa?